about obligations and prohibitions. Obligations di sini artinya adalah keharusan, sedangkan prohibitions artinya adalah larangan. Let's say Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. The purpose of our study, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta menyusun teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan dan larangan. Okay, we come to the first one, obligations. Obligations adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu, biasanya berbentuk peraturan. How to state obligations? Bagaimana caranya menyatakan obligations atau keharusan tadi? Nah, ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan must. Contoh, you must wear school uniform. Kamu harus wear adalah verb one, artinya memakai, school uniform, seragam sekolah. You must wear school uniform. She must clean the classroom. She must clean the classroom. Dia harus membersihkan kelas. She must go home soon. Dia harus pulang segera. Okay, now let's see the second way to state obligations. Kalau yang pertama tadi pakai must ya. Nah, yang kedua itu bisa kita menggunakan have to atau has to. Nah, keduanya dengan must itu artinya sama-sama harus. Jadi must artinya harus, have to dan has to artinya juga harus. Let's see the examples. Adrian has to take the test. Adrian harus mengerjakan tes atau ulangan. The second one, she has to come to the teacher's office. Dia, perempuan, harus come, datang ke kantor guru. Jadi dia harus datang ke kantor guru. We have to be polite to our teacher. Kita harus polite, sopan kepada guru kita. We have to be polite to our teacher. Okay, so let's see. Nah, di sini ada have to dan ada has to. Kalau Adrian dia di sini pakai has to, nah she has to, we have to. So what's the difference? Jadi apa perbedaannya? Okay, let's see. Kapan kita pakai have to and kapan kita pakai has to? Have to kita pakai kalau subjeknya, subjek dalam kalimatnya adalah I, you, they, atau we. Ya, I, you, they, we. Boleh juga nama orang, asalkan nama orang itu plural, lebih dari satu. Misalnya Andi and Rian, for example. Jadi itu pakai have to. Andi and Rian have to. What about has to? Has to kita pakai untuk kalimat yang subjeknya she, he, it atau third singular person. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal, maka kita pakai has to. Misalnya lagi nama orang, boleh misalnya Adrian, Adrian has to. Or Mimi, Mimi has to. Dan ini juga berlaku untuk selain manusia ya, binatang atau hewan atau benda gitu. Oke. Kalau artinya sama-sama harus, terus apa bedanya dong must dengan have to atau has to? Nah, untuk poin yang pertama yang harus kita ketahui adalah must lebih strong atau lebih kuat daripada have to. Must itu sering dipakai untuk peraturan atau sesuatu yang sangat penting atau mendesak. Dan biasanya ada resiko atau hukuman bila tidak dilakukan. Sedangkan have to atau has to lebih umum untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari.
Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini form atau bentuk penggunaan must dengan have to dan has to itu ya. Kalau subjeknya adalah I, you, they, we, maka kita boleh pakai must atau have to. Ya, must atau have to dan diikuti oleh verb one, harus verb one. Kemudian kalau subjeknya she, he, it dan seterusnya misalnya nama orang tapi satu orang ya, misalnya Bobby, maka itu kita pakai must atau has to. Ingat kalau subjeknya adalah satu atau singular, modelsnya yang dipakai di sini adalah must atau has to. Jadi kalau subjeknya banyak kita pakai must atau have to. Dan verbnya atau kata pekerjanya harus kita pakai verb one, tidak boleh verb two, verb three, apalagi verb ing. Okay, let's continue to the second part which is prohibitions. Masih ingat artinya apa prohibitions tadi? Yap, prohibitions artinya adalah larangan. Oke, prohibition adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, berbeda dengan obligation tadi. Kalau obligation itu harus dilakukan, sedangkan ini tidak boleh dilakukan pada suatu waktu atau keadaan tertentu. Dengan kata lain, ini adalah larangan. So, how to prohibit someone? Bagaimana caranya untuk melarang seseorang melakukan sesuatu? Nah, ada dua cara juga. Yang pertama itu kita pakai must not atau mustn't. Ini adalah bentuk negatif dari must. Jadi kalau must tadi artinya adalah harus, sedangkan must not itu artinya bukannya tidak harus, tapi tidak boleh. Jadi must not artinya tidak boleh atau disingkat juga dengan mustn't. Ya, jadi ini dibaca mustn't. Let's see the example. You must not wear jeans to school. You must not atau mustn't wear jeans to school. Kamu tidak boleh memakai jeans atau celana jeans ke sekolah. Oke, ini adalah larangan. She mustn't let the door open. Dia tidak boleh membiarkan pintunya terbuka. She mustn't let the door open. She mustn't stay here too long. She mustn't stay here too long. Dia tidak boleh, mustn't tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. So, let's see the second way to prohibit someone. Kalau tadi pakai must not ya atau mustn't. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kita pakai don't atau don't be. Nah, ada dua ya. Ada don't dan ada don't be. Nanti kita lihat bedanya satu persatu. Nih, lihat contohnya dulu. Don't cheat during exam. Don't cheat during exam. Don't di sini artinya adalah jangan. Cheat artinya itu mencontek. During exam, selama ujian. Exam ini sama dengan tes ya, jadi ujian. Jadi jangan mencontek atau jangan curang selama ujian. Nah, kemudian di sini ada don't be. Don't be di sini juga artinya sama-sama jangan, tapi dia nanti ada berbeda sedikit. Oke, don't be a cheater. Jangan menjadi seorang yang curang. Jadi cheater di sini seorang yang curang. Don't be a cheater. Jangan menjadi seorang yang curang. Nah, keduanya ini adalah juga bentuk larangan. Nah, jadi kapan kita pakai don't dan kapan kita pakai don't be? Kita lihat. Don't kita pakai dengan verb one. Jadi don't plus verb one. Misalnya seperti contoh yang tadi. Don't cheat during exam. Di sini don't, jangan cheat. Cheat ini adalah verb one, kata kerja bentuk pertama. Don't cheat during exam. Jangan curang selama ujian. Don't disturb your sister. Don't, jangan. Disturb adalah mengganggu. Di sini disturb ini adalah verb one ya. Don't disturb your sister. Jangan ganggu saudara perempuanmu. Next example, don't use cell phone here. Don't use cell phone here. Jangan gunakan, use ini adalah gunakan cell phone HP here di sini. Don't use cell phone here. Use ini adalah verb one, makanya di sini dibikin don't plus verb one.
The second one, ini yang pakai be tadi, don't be. Don't be diikuti oleh adjective atau noun. Masih ingat adjective kan? Adjective adalah kata sifat dan noun adalah kata benda. Nah, berbeda. Kalau don't saja itu diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama. Sedangkan don't be itu boleh diikuti oleh adjective atau noun. For example, don't be afraid. Nah, don't be afraid. Jangan, don't be di sini artinya jangan. Afraid itu apa? Afraid adalah takut. Nah, takut, afraid ini adalah adjective, kata sifat. Makanya di sini pakai be. Jadi tidak bisa kita bilang don't afraid saja. Don't afraid, maka itu salah kalimatnya. Kita harus menambahkan be karena afraid adalah adjective. Paham ya? Jadi artinya di sini kita bikin don't be afraid. Nah, kemudian don't be a liar. Don't be a liar. Jangan di sini be-nya bisa kita artikan menjadi ya, karena liar ini adalah kata benda. Liar. Liar ini artinya pembohong, maka ini adalah noun. Oke, don't be a liar. Jangan menjadi seorang pembohong. Karena ini noun, maka kita pakai don't be. Jangan sampai tinggal be-nya. Kalau kita bikin don't liar saja, maka itu salah. Oke. Okay, so that's all our lesson now. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. See you again in the next video. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.